Sekarang gue lagi bareng sama Gugun Beke, komik Jakbar yang Apa tuh ya? Apa tuh? lagi mulai mau naik dia katanya. Amin ya, amin amin. Gun lagi sibuk apa Gun? Sibuk kerja sekarang ya. Kerja di mana sih? Kerja di Bang Rigen, Sebagai? kreatif ya. Wah, Masih belajar lah ya, masih belajar. Baru juga maksudnya kerja kreatif yang bener masuk tim gitu. gila. Baru lah gitu. Masih belajar tapi dapat bonus. Nah, tujuannya belajar bukan nyari duit. Betul, Karena dia betul. tahu belum layak untuk dibayar mahal. Ya, Itu betul. mentalnya. Kalau mental petarung sih begitu biasanya. Gila. Gugun nih salah satu komik Jakbar atau komik-komik kompetisi yang banyak ditakutin sama komik-komik lain kalau lagi lomba nih. Ah, nggak juga ya. Bukan macan lomba, bukan macan Tapi lomba. lu sering ikut kompetisi Iya, kan? tapi kan dulu ya. Dulu juga yang sangar tuh waktu Gugun lagi sering nih, dulu lagi sering lomba tuh. Zamannya Pamua lagi sangar-sangarnya tuh Iya. sering. Sekarang aduh, takut ya. Tapi Jakbar tuh selalu diperhitungkan komiknya kalau lagi kompetisi lu, Wahui, Mangai. Tapi bener sih gue emang komik Jakbar tuh yang angkatan lu emang bagus-bagus, lucu-lucu. Yang angkatan ini berarti ya, yang ya Sun 4 kalau Jakbar. Sun 4 tuh siapa aja? Gugun, Mangai, Wahui, Adit Sanca, Adit Oh, Kursi Adit, Roda, iya. sama Baduy yang masuk Suca. Baduy kemana sekarang? Baduy itu Jualan bakso? sibuk kerja. Sibuk kerja dia Tapi ya. Tapi ada? Ada. Kadang sesekali dia nyempetin nongkrong. Baru mulai open mic lagi dia Iya, sekarang. Baduy. Lupa gua. Baduy. Oh, ada tapi ya masih ya? Ada masih ya. Gitu kerja dia. Fokus kerja. Gun, itu sebenarnya tinggal di mana sih, Gun? Tinggal sekarang di Kos Deret ya. Sebelumnya? Sebelumnya tinggal di Stand Up Indo. Enggak serius. Enggak, iya sih. Sama orang tua. Sebelumnya di rumah nenek ya, di daerah Petojo, Jakpus. Jalan Pembangunan 5. Gua Pembangunan 2. Iya, deket banget itu. 2, 4, 5. Kalau 3 kan agak Iya. dalam. Gua di Pembangunan 2 tuh 3 tahun gua di situ. Ya Allah, deket ya. Ya, tapi kan kita belum ada stand up lah gitu. Oh iya, itu dulu banget ya. Tahun 2000. Aduh, 99 2000. masih. Pas lagi Gugun masih umur 5 tahun ya. ah serius lu? Iya. Wah, tua banget. 99. Gue bakal ngulik nih Gugun nih, soalnya Gugun salah satu yang kayak apa ya, komik yang agak sedikit punya kekurangan tapi dia berani eksplor kekurangan dia untuk jadi satu bahan komedi. Wey. Alhamdulillah ya. Kalau nggak salah lu pernah bikin special show sama teman-teman yang ini ya? Iya, teman-teman yang tidak normal. Tapi di antara yang tidak normal, dia yang paling normal. Yang paling normal. Yang paling sehat. Lu ngerasa nggak normal, Gun? Ya karena emang kayak lebih ke genetik ya. Karena kalau fisik ya alhamdulillah gitu secara Normal. iya normal, cuman karena genetik. Tapi lu ngerasa nggak normal? Iya ngerasa enggak sih ya kalau begini. Awal-awal lu berarti nggak pede ya? Nggak pede juga iya dulu tuh. Soalnya gue sejauh ini pertama kali ketemu lu juga gue nggak ngerasa lu normal-normal aja gitu. Berarti itu kan balik lagi ke diri lu ya? Nah kalau lu ngerasa normal, kenapa lu ikut bikin sama orang-orang itu? Gitu? Iya kan. Tapi suka jadi bercandaan di grup kita itu. Kayaknya gue yang paling normal gue gituin ya. Terus yang lain tuh pada ngebahas kayak bot. Ya Lagun lu suara lu kayak bocah gini kayak gitulah. Iya kalau suara oke lah, maksudnya kan umum lah. Arif Alfiansa juga suaranya kecil. Tapi dia berkumis ya, bisa numbuk kumis ada jakun. Ya lu kan emang nggak mau pakai kumis. Ah itu mah inilah alasan lu aja lah. Nah yang gua nggak habis pikir, lu kan ngerasa kayak ada kekurangannya, tapi kalau bisa damai gitu sama yang kekurangan lu gitu. Untuk bikin sampai lu percaya diri gimana tuh? Nah ini tuh nggak tahu ya, mungkin karena lingkungan atau apa ya. Cuman emang ngerasa dulu tuh ngerasa kayak dibilang down banget lah gitu, sampai kena mental tuh awal-awal masuk SMP tuh ya. Awal-awal masuk SMP kelas 1, kelas 2. Berarti umur 15-an ya?
Iya, umur-umur segitu karena bulian di sekolah tuh ya sampai sepatu dilempar, sepatu gue ya dilempar sama abang-abangan. Ditaruh di tempat tinggi. Dulu kan kecil banget gue tuh. Lu berarti emang udah jadi korban di sekolah nih? Iya, dicoksan kayak adegan smackdown Iya. gitu ya. Pernah. Pas kelas 3 tuh SMP tuh udah karena udah banyak ini, dulu tuh punya banyak temen yang nakal, yang preman-preman. Sengaja Gugun milih temenan sama yang nakal biar ada backupan. Wah. Dan di situ kayak bukan dapet tempat ya, kayak udah Gun lu sini aja, kalau ada yang ngapa-ngapain lu ada gua. Jadi ngerasa nyaman lah. Oh ya udahlah nggak apa-apa, gue ikutan nakal. Yang penting bisa aman gitu, bisa sekolah, nggak malu, nggak ini, nggak takut gitu, nggak ada yang ditakutin. Strategi gitu Iya, bagus iya. Gun, bukan jelek. Karena tergantung kitanya, kita memanfaatkan negatif apa positif kan. Kalau lu kan bukan ngejilat sih, lu mah emang deket aja dari awal, juga satu komunitas, emang deket. Iya. Plus lu tuh salah satu yang attitude-nya bagus. Nah, kalau lu nggak bagus mah Regen nggak make, potong kuping gua. Kan komik bukan lu doang kan di Jakbar. Iya, banyak komik lain juga banyak. Nah, kenapa pengen make lu? Kenapa tuh? Nah, dia susah. Karena kasihan nganggur. Enggak, karena dia rajin. Aduh. Gun, berapa bersaudara Gun lu? Gun? Kalau kandung nggak ada ya, Gugun doang. Tunggal. Iya. Cuman kalau adek tiri yang satu bapak satu ibu ada, dari satu ibu ada satu, dari yang satu bapak dua cewek, udah pada punya yang satu punya anak, udah punya ponakan. Nih kalau Bakso Malang. Bakso Malang. Kalau gue mau kulik nih sedih nih, tapi janganlah. Jadi gue tunggulah, pokoknya lu di apa ya, puncak-puncak orang-orang hebat lah. Amin, amin sesuai ya. sama pengorbanan lu gitu. Amin. Ya gue sih nggak kenal lu lebih jauh ya, masalah keluarga, masalah hidup lu, tapi paling nggak dari situ aja lu cerita kayak cukup miris sih kalau diceritain gitu. Yang paling susah adalah gimana caranya biar Gugun terlihat baik-baik aja, kayak nggak ada masalah. Langsung kasih jedak-jeduk tuh ya. Potong. Bener ya Gun? Berat kan lu sebenarnya? Iya, berat ya dulu tuh. Soalnya gue nggak tahu ya, gue ngedenger cerita itu di mana. Ya gue tau lah sedikit story lu di keluarga gitu. Pernah dengar soalnya. Tapi gue nggak mau bahas. Tapi yang jelas nggak bukan yang negatif, enggak. Cuma sedih aja. Cuma kalau di sini nanti jualan kesedihan kan nggak enak lah. Iya. Cuma yang paling gue nggak habis pikir nih, Gugun bisa apa ya, ngolah mental sampai ke titik ini kayaknya nggak gampang. Bener nggak Gun? Iya, enggak ya. Dulu tuh ya begitulah. Kok lu bisa kelihatan sama orang tuh baik-baik aja, kayak drama lu tuh jago gitu? Karena ini sih kayaknya emang dibilang terbiasa juga, kayaknya ini banget ya. Emang dari kecil tuh udah serba sendiri Gugun tuh ya. Di umur berapa lu? Pengen cerita dikit Ya, apa ya. Jadi ibu tuh nikah lagi, kan udah pisah dari umur di bawah 5 tahun tuh Gugun, orang tua pisah. Terus Gugun ikut ibu tuh nikah lagi di Gugun kelas 3 SD sama ada bapak-bapak ini tuh, dia tuh udah belasan tahun TKI di Arab. Jadi pas nikah, sebulan nikah ibu langsung diajak ke Arab dan jadi TKW. Terus Gugun tuh diasuh sama gantian tuh nenek, tante. Pulang-pulang orang tua kelas 1 SMA. Berapa tahun? Dari 3 SD. Kenal masih? Masih kenal. Masih ya. Nah terus dulu tuh ya apa-apa emang serba sendiri. Karena kan waktu diasuh sama tante tuh dia juga punya anak kecil ya. Jadi gak keurus lah Gugun tuh. Sampai ngerasain berobat ke klinik sendirian kelas 5 SD. Wah, gejala tipes. Berobat sendiri? Berobat sendiri, dokter sampai nangis. Bokap? Bokap kandung nggak jelas, dulu nggak tahu kemana. Selama pisah nggak ada tanggung jawabnya dia. Wah, kalau gua ada di posisi Gugun kayaknya gua nggak kuat dah. Nggak juga ya, bisa lah. Cuman karena ya emang nggak tahu lah udah jalannya begitu.
Dulu tuh jadi apa-apa sendiri, beli baju kayak ya bocah kan lebaran gitu biasa kan dibeliin. Ya beli baju juga sendiri. Beli apa gitu. Tuh buat lu di luar tuh jangan cengeng. Jangan ngerasa paling susah lu hidup. Lihat Gugun, dengerin tuh, kacau. Gila. Jangan diterusin Gun ceritanya Gun. Gua kadang-kadang suka nggak kuat, suka. Ya gitulah ya. Tapi ya pernah dengar cerita dari apa ya, Erwin, dari Mangai, Wahui kan orang-orang itu kan dekat sama lu kan. Iya. Dan gue juga pernah dengar cerita lu juga sedikit waktu di stand up Indo gitu. Nah di sini lebih dalam lagi kan gitu. Gila kayaknya ya mudah-mudahan tabungan lu tuh perjuangan pengorbanan itu bakal dibayar gitu. Tapi lu nggak ada sakit hati kan sama orang tua? Sempet ada ya. Sempet Dulu. ada. Sekarang enggak dulu malah belum lama tuh ke bapak kandung kadang masih ada. Ke ibu pun dulu tuh sempet ada sakit gitu. Kenapa sih harus jadi TKW? Kenapa sih harus kayak gitu-gitu tuh ngerasainnya. Tapi sekarang sama ibu aman-aman aja. udah baik. Mama bokap juga udah kayak ya udahlah emang dia juga udah punya anak, dia juga udah punya masalah sendiri. Ngapain sih masih makanya Gugun yang ada bikin materi bokap itu ya. Ada nyeselnya sih sampai tayang di YouTube kan. Maksudnya sampai aduh kalau dia nonton pasti dia yang ngerasa nggak enak mungkin apa. Gue juga ada ngerasa nyesel gitu. Di Bloom ya, iya gue nonton tuh. Gue juga sempat yang nonton lu di Bloom tuh. Wih, berarti udah damai nih anak. Ya itu mikirnya positif aja. Ternyata ada nyesel ya. Ada ya. Karena lu sekarang udah mateng kali ya kan, jadi kayak apapun itu ya itu orang tua lu. Sekarang tuh mikir ya nggak bisa gitu terus ya kita benci mau sampai kapan gitu. Kalau udah begitu. Bun, kalau kata Kiai mah kita sama orang tua boleh benci tapi tidak berhak untuk menghukum. Sekedar benci ya benci aja, kesel karena kecewa, oke nggak apa-apa, tapi lu nggak berhak untuk menghukum dia. Wah bapak begini, mama begini, nggak boleh. Karena lu nggak tahu apa yang dirasain sama mereka. Iya. Kan lu belum jadi orang tua. Belum tahu. Nah gue mewakili orang tua gitu maksudnya. Iya. Sepusing apapun gue sebagai orang tua, gue nggak pernah mau ngelibatin anak. Anak ya udah, kalaupun keadaan itu memang udah ya keadaannya memang begitu, jadi sulit atau apa ya udahlah. Ya itu hidup gitu. Tapi ya biar tahu, gue yakin kalau lu mau ngulik, nggak usah lu nanya sama orang tua lu. Lu pikirin mama lu kenapa ngambil keputusan itu. Ya mudah-mudahan lu jadi anak yang bijak lah Gun. Amin. Dan di sini mudah-mudahan lu juga apa ya, mulai kebuka jalan lu. Terus lu berpikir dewasa, apalagi lu ada dalam lingkungan orang-orang yang benar nih menurut gua ya. Ya udahlah hidup. Aduh, Gun. Sedih juga ya. Gue berharap sih kadang kalau mau ngobrol sama anak-anak menghindari kesedihan gitu. Soalnya gue termasuk orang yang suka nggak kuat, kadang-kadang bisa nangis juga. Oh gitu ya. Karena gue kan pelaku Gun. Kita kan pelaku nih, pelaku kehidupan. Di waktu orang itu cerita, gue seolah-olah ikut di dalam hidup lu gitu. Karena kan gue ngerasain. Nah cuma cerita lu, gue nggak ngerasain tuh. Cuma sebagai orang tuanya gue ngerasain gitu. Nah gue minta lu berpikir lebih dewasa. Gue yakin orang tua lu ngambil keputusan atau membuat keadaan itu jadi keruh bukan kemauan dia. Lu mau percaya mau enggak, lu bakal dapat jawaban itu nanti setelah lu bener-bener dewasa dan tua. Kalau udah ngerasain ya baru ya. Ya sekarang gini lah Gun, besok lu misalnya lu sekarang punya pacar lah, gue yakin lu pengen ngasih yang terbaik sama pacar lu. Aduh, tapi ya gimana ya? Apa nih ya? Gua ngerokok dulu dong. Apa? Kawan ya? Kalau di stand up, lu udah cukup lama ya Gun ya? Ya termasuk ya lah udah di atas 3 tahun ya dari. Di atas 3 tahun lebih. Iya lebih, sorry ya. 2018 ya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ternyata. Dan selama 5 tahun udah ada hasil yang signifikan, yang berarti lah menurut lu? Ya lumayan sih kalau dilihat ini ya. Karena dulu tuh Gugun gak nargetin banget. Kayak apa-apa tuh kayak baru masuk Jakbar, aduh pengen ini nih apa ikut lomba-lomba bisa ngerasain menang. Terus habis itu targetnya naik. Oh Jakbar ada Sun. Dan
masuk sun gitu, kayak yang gitu-gitu. Nah, lu ngerasa nggak selama ada di stand up ada yang berubah di diri lu? Cara berpikir kah? Cara apa ya? Emosional lu berubah atau cara apa? Ya nggak tahu lah. Ada yang berubah nggak selama di stand up? Ada ya. Berarti stand up buat lu? Emang apa ya? Jadi pembelajaran yang bagus ya, bisa masuk stand up saya tuh ya. Maksudnya nggak tahu gitu buat yang lain. Kalau Berarti stand up buat lu kayak tempat yang berharga nih? iya, ngerasa kita cerita dapetin tawa dari penonton tuh, kayak ada ngerasa senang, kebanggaan gitu ya. Terus stand up juga kayak bukan sekedar buat berkarya doang. Iya, Setuju ya? setuju. Membangun silaturahmi. Betul ya. Apalagi Ngebuka- stand up Indo ya. Ya kan? Ngebuka peluang pintu rezeki. Setuju gak lu? Setuju ya. Tuh. Kelebihan kekuatan di stand up menurut gue itu yang kadang-kadang gue nggak semua anak-anak berpikirnya kayak gitu. Cuma pengen datang, pengen berkarya, udah selesai. Tapi dia nggak ngeliat di dalam rumah ini banyak keluarga. Padahal di keluarga itu dialah yang bisa ngebantu kita. Tanpa kita sadari, lu lihat Regen bisa nolong kita. Iya, betul ya. Teman-teman yang udah berhasil lainnya bisa nolong bantu temen. Yang paling penting satu, balik lagi, attitude lu bagus, udah. Gitu ya. Penjahat aja nyari asistennya yang orang jujur tuh lu. Itu penjahat. Cariin dong buat asisten gue nih, tapi yang jujur ya. Tuh penjahat. Tetep ya nyarinya. Nah. Padahal penjahat, aduh keren banget ya, keren. Nah. Penjahat iya ya benar. Jadi artinya apa? Tetap nomor satu tuh ya attitude. Gila. Gugun beke. Lu namanya siapa sih? Gugun Agung Gumelar. Lah kenapa beke? Cerita dikit dong bekenya. Beke tuh bahasa Sunda ya. Tapi orang Sunda tuh dikit banget yang tahu arti kata beke ini. Kalau di Tasik tuh orang pada tahu beke tuh kecil buat ke orang gitu. Maksudnya kan kecil benda yang nggak bisa disebut beke. Kalau orang kecil. Oh, lebih ke istilah ya? Iya, kayak gitu ya. Tapi keren sih kalau gua ngomong beke, kayak apa ya? Terus dulu kan yang ngiranya kayaknya bisa nih jadi nama panggung gitu ya, dulu tuh. Dan itu gampang diinget. Iya. Gampang diinget karena gampang diucap, terus sama lucu aja diksinya gitu, beke. Gugun beke. Oh, Gugun. Nama aslinya Gugun apa? Gugun Agung Gumelar. Berat banget ya? Jenderal. Keberatan nama. Nggak sesuai, tapi nggak apa-apa lah. Itu doa berarti. Doa. Orang tua udah mikirin bikin nama tuh ribet, Gun. Iya sih. Kadang-kadang anak-anak sekarang, orang tua gua ngasih nama kayak, lu nggak tahu. Orang tua tuh mikir namanya dah, jangan kan mikir sempet mikirin nama. Buat bayar rumah sakit aja udah pusing. Daripada lu yang ngasih nama suster lu. Waduh, Gun, lu kalau di konten lucu banget lu. Gitu-gitu aja ya. Karena demen konten aja ya. Iya, latihan sebenarnya. Nah ini Gun, salah satu kenapa gue bikin ini, gue buat latihan juga. Satu buat ngelatih ekspresi, buat ngelatih otak, biar ngerangsang. Itu kan semua balik lagi tergantung kita niatnya apa nih. Kalau gue niatnya belajar. Iya. Gue pengen ketemu sama berbagai macam orang, berbagai macam karakter, biar gue bisa ngolah gitu. Ini kan belajar gue. Iya. Ya belajar mah nggak ada berhentinya, gue mau udah tua juga. Iya. Nah, emang ada batasan? Nggak ada kan. Target lu apa nih Gun ke depan? Ada target sih, kayak Gun kan ada adik yang dari ibu. Ya pengen bantu dia sekolahin lebih dari Gugun. Iya, pengen gitu ya. Nah itu salah satunya kayak gitu. Maksud gua berarti kan lu ada niat baik untuk minimal gua kalau udah bisa nyenengin ade, nyekolahin ade, mungkin ada kepuasan batin di situ kan buat lu. Karena lu ngerasain kan nggak sekolah lebih tinggi kayak gimana gitu kan. Nah waktu masuk komunitas tuh, masuk Jakbar, lihat tongkrongan, anak-anak kuliah semua nih. Bisa gak ya? Buat minimal ngobrol aja sama mereka, kayaknya ada gap gitu. Tapi ya lama-lama ngikut. Ya meskipun agak susah nih, tapi ya bisa-bisa aja. Kayaknya anak-anak kuliahan nggak sesangar itu yang kita lihat gitu, yang kita pikirin enggak. Nah cuma itu kan mindset aja kan, pola pikirnya. Oh kayaknya dia anak kuliahan ngobrolnya pasti ini nih.
obrolannya berwawasan gitu. Secara ngobrol bahasa ilmiah nih. Ternyata nggak juga gitu. Bagus lah Bun. Nah gue suka sama orang-orang yang kayak gitu, ada niat baik. Target tuh, maksud gue nggak target apa aja, bebas gitu. Iya sih, Yang ya. penting, yang gue tanya sih sebenarnya target kebaikan ya dalam hidup tuh. Soalnya sayang lu hidup kalau nggak bermanfaat buat orang tuh sayang banget. Nah apalagi lu punya niat mulia, niat bagus buat nyekolahin adek, nyenengin adek, apalagi ke orang tua. Iya. Wah, dia mudah-mudahan kalau lu seneng, terus sama ibu sering ya komunikasi, silaturahmi, mudah-mudahan banyak didoain lu. Amin ya. Berarti sekarang lu tinggal Ngekos di Deret. karena udah terbiasa sendiri. Mentalnya udah teruji emang. Petarung-petarung tuh emang boleh ditiru lah. Salah satunya ada di Gugun tuh mentalnya. Konten ini kayak gini lah obrolannya. Cuma dalam gitu sih aja. ya, obrolannya dalam. Nah tapi gue suka Gun, karena gue berangkat dari salah satu pelaku yang hidup di jalan, yang punya berpikiran jauh, gimana cara gue biar nggak dikecilin sama orang. Itu tuh emang agak berat ngelawan diri gitu. Nah salah satu kayak lu kan tadi gue bilang, kayaknya lu nggak gampang dah untuk bikin lu damai sama diri lu, yang lu berangkat dari keluarga ya cukup lumayan, belum tentu orang kuat gitu, tapi lu kuat. Gue baru ya tahu cerita Gugun sedikit ya. Sedikit. Dalam ini, dalam banget. Tapi kalau lu nanti ketemu sama Gugun di luar, lu nonton sedikit cerita Gugun, wah lu harus apresiasi lah, respect lah, biar lu gak cengeng lah. Gun, apa ya? Kalau ada waktu sedikit, dikasih kesempatan 5 menit aja, lu mau ngomong apa sama orang-orang yang udah nyepelein, ngukur kemampuan lu atau kehidupan lu? Tapi ntar dulu kayaknya ada pengamen ntar. Iya. Berisik. Balik lagi nih Gun. Oke. Kalau misalnya lu dikasih kesempatan, dikasih waktu 5 menit, apa yang lu mau sampein sama orang yang udah ngukur kemampuan lu, ngecilin lu, ngeremehin lu? Kasih pesan. Kasih paham. Kasih paham. Aduh, gini teman-teman. Yang jahat, enggak. Hidup tuh kayaknya tebar tuai gitu ya. Ya kan? Dan ya gue juga masih ngerasa kayak jelek lah gitu sama orang. Mungkin jahat, entah omongan atau apa gitu. Nah itu tuh bakal ada imbasnya gitu ke kita tuh. Apa yang kita lakuin ke orang, apa yang kita ucapin ke orang, apa yang kita perbuat, itu ada balasannya ke kita. Kita jahat sama orang ya, siap aja gitu ada balasannya, ada apa. Mungkin lu gak ngerasa, tapi ada kayak gitu-gitu tuh, ada gitu dibalas, roda berputar itu tuh nyata. Itu doang sih ya, aduh. Ini gimana? Percaya kan? Kalau lu percaya sama dunia ini berputar, kasih yang terbaik, berbuat baik. Karena kebaikan itu bakal balik lagi ke kita. Sebesar sekecil apapun bakal balik lagi. Betul ya, betul. Gugun Beke, makasih banyak Gun. Makasih ya, makasih banyak juga. Gue udah susah banget hubungin dia. Wah. Udah mau datang jauh-jauh dari Kemanggisan ke Priuk. Tanjung Priuk, mantap. Waktunya, kehadiran Gugun, makasih banyak Gun, waktunya udah mau datang sesuai undangan gua. Sehat selalu, mudah-mudahan doa terbaik buat lu semua dikabulin. Mimpi lu, tujuan lu, baik lu semua dilancarin. Amin ya. Salam sehat buat keluarga, buat teman-teman di Jakbar. Pokoknya gua tunggulah Gugun ada di atas. Amin, amin. Biar bisa ngebantu dan ngebuka jalan buat teman-teman yang lain. Amin ya, amin. Gun, makasih banyak ya. Makasih banyak ya. Ayah juga sehat-sehat selalu ya.